البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Setelah kita baca pada pertemuan sebelumnya berkaitan dengan beberapa sunnah dalam sujud. Dan di antara hal penting ikhwan untuk dipahami dengan baik yaitu berkaitan dengan masalah meletakkan atau menempelkan dahi di tempat sujud. Bahwasanya peletakan tersebut bukan hanya sekedar menempel saja tanpa ada diberi kekuatan, dalam artian tidak dijadikan sebagai penopang, tapi kita tempelkan dan dijadikan sebagai penopang, bukan hanya sekedar menyentuh. Ini faedah penting ikhwan untuk diingat-ingat, karena pada beberapa tulisan yang banyak disebar di WA itu ada yang mengkritisi, ada yang bahkan mencela, menyalahkan. Tentang seorang yang sujud dalam keadaan dia betul-betul menjadikan dahinya sebagai penopang untuk kepala dan lehernya. Bahkan menurutnya adalah cara sujud yang salah, tapi yang dijadikan penopang adalah tangan. Ini jelas menyelisihi hadis. Karena Nabi menegaskan, fa idza sajada amkanal ard. Amkanal ard. Ini khabar dari Abu Humaid As-Sa'idi radhiyallahu anhu. Memang tangan sebagai penopang, tapi untuk daerah yang berkaitan atau berdekatan dengan tangan. Sedangkan jabhah itu sebagai penopang untuk kepalanya. Jadi betul-betul dia sujud dengan menempelkan dahi dan hidungnya. Baik, sekarang kita lanjutkan akhwan berkaitan dengan wajibnya mengangkat kedua siku dan zira'nya dari tempat sujud ketika posisi sujud. Setelah kita lewati dalil-dalil yang menunjukkan tentang hal tersebut. Di antaranya hadis Bara, "Idza sajadta fadha kaffaik warfa mirfaqaik." Jika engkau sujud, maka letakkanlah kedua telapak tanganmu, tempelkan, jangan diangkat. Kedua telapak tangan diletakkan di lantai. Dan angkat kedua sikumu. Perintah menunjukkan wajib. Min akhta'il musallin fi sujud, di antara kekeliruan orang-orang yang salat dalam sujud berkaitan dengan masalah siku dan lengannya. Yang pertama, bastud dhira'aini fi sujud wa wad'ul mirfaqaini 'alal ard. Yaitu seseorang menghamparkan kedua lengannya dalam kondisi sujud. Ya, ketika sujud dia hamparkan lengannya, tempelkan ke lantai. Ketika demikian pula dia letakkan kedua sikunya di lantai. Ini keduanya saling berkelaziman. Ya tidak.
Siapa namanya ini? Yang paling belakang namanya siapa? Hah? Hanafi. Ya tidak Hanafi. Kalau seorang meletakkan sikunya mesti apa? Lengan bawahnya akan apa? Menempel di lantai. Taib ini salah. Inilah yang ditegaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala yabsud ahadukum dira'aihi imbisatal qalb. Jangan sampai salah seorang di antara kalian menghamparkan dhira'nya seperti apa? Seperti yang dilakukan oleh anjing. Yang kedua, dhammul mirfaqaini ilal jambain. Keliruan yang kedua, ikhwan, yaitu apa? Menggabungkan kedua siku ke sisi kedua sisi tubuhnya, yaitu sikunya ditempelkan ke sisi tubuhnya. Nah, sini sisi kanan dan kiri. Jadi sikunya nempel gini. Ketika sujud. Nah, dia tempelkan kedua sikunya ke kedua sisi tubuhnya. Jelas ini keliru, kenapa? Karena menyelisih sunnah. Sunnahnya apa? Sunnahnya apa? Yahya. Kok yang kedua ini dikatakan salah? Karena sunnahnya bagaimana? Berkaitan dengan siku dan sisi tubuh kita. Dibuka, dijauhkan. Ini malah mendekatkan, menempelkan. Maka keliru. Yang ketiga, tafrijul yadaini ma'a mudhayaqatil mu'tammin. Yang ketiga, dia apa? Melebarkan kedua tangannya bersamaan dengan apa? Mudhayaqah. Ya, menyempitkan para makmum yang lain. Jadi dia lebarkan kedua tangannya, tapi apa? Tapi mengganggu orang lain. Karena apa? Menyempitkan. Nah, kalau kita ingin melebarkan, yang sampingnya tentunya akan apa? Akan menjadi sempit. Dikarenakan apa? Kita melebarkan siku kita di saat bermakmum. Tapi maka berupaya untuk menunaikan sunnah, tapi tidak menyakiti dan mengganggu teman yang ada di samping kanan dan kiri kita dalam shaf. Baik. Nah, ketika seseorang ikhwanifillah tidak mampu untuk menjauhkan kedua sikunya dan membuka ketiaknya, baik, maka ada rukhsah dalam masalah ini, yaitu apa? Dengan menempelkan siku ke paha. Nah, ini dalam kondisi mungkin sujud yang lama atau kondisi sempit. Maka apa? Siku topangkan ke paha, tapi tidak boleh sampai menempel ke lantai. Dan sunnah-sunnah berkaitan dengan sujud, akhwanifillah, sama antara laki-laki dan perempuan. Tidak kita dapati dalil yang membedakan antara keduanya. Oleh karena itulah keliru mereka-mereka yang berpendapat bahwasanya para wanita tidak disunahkan untuk apa? Untuk tajafi. Dalam sujud, yaitu melebarkan atau menjauhkan sikunya dari sisi tubuh. Tetap disunnahkan sebagaimana disunnahkannya para lelaki ketika hal tersebut memungkinkan. Qala wa sunnah lirijlaini fi sujud. Sekarang adapun sunnah untuk kedua kaki dalam posisi sujud. Ada 3 hal yang harus diperhatikan.
Yang pertama, taqarubuhuma. Kedua kaki tersebut apa? Saling berdekatan. Kedua kakinya apa? Berdekatan. Jadi ketika sujud, kedua kaki kita tidak dipisahkan antara kaki kanan dan kaki kiri, tapi kedua kakinya berdekatan. Perhatikan catatan kaki. Fa fi hali sujudi yanbaghi lil insan an yadhumma qadamaihi ba'dhuhuma ila ba'dhin. An yadhumma qadamaihi nam ba'dhuhuma ila ba'dhin wala yufarrij. Pada kondisi sujud, seyogyanya seseorang itu menggabungkan kedua kakinya, yang satu kepada yang lain, kaki kanan digabungkan dengan kaki kiri, tidak memisahkannya. Jadi yang digabungkan qadam, ya, yaitu telapak kakinya. Naam. Amma rukbatan falam yarid fihi ma syai'un. Adapun kedua lutut, maka tidak datang pada kedua hal tersebut sesuatu pun dari nas-nas baik Al-Quran maupun As-Sunnah yang menunjukkan digabungkannya. Fatabqa ala ma hiya alaih, maka dia dibiarkan sesuai dengan kondisi asalnya. Jadi apa? Ya kondisi asalnya, dalam kondisi asal orang sujud ya lututnya apa? Terpisah antara lutut kanan dan lutut kiri, tidak digabungkan. Jadi yang digabungkan hanya apa? Telapak kakinya ketika sujud. Apa dalilnya nanti akan disebutkan setelah menyebutkan sunnah yang kedua, yaitu wa nasbuhuma, dan menegakkan kedua telapak kakinya. Jadi kedua telapak kaki tegak. Nah, bahasa mudahnya madal. Nah, ujung-ujung jarinya dipadalkan. Nah, kemudian apa? Otomatis telapak kakinya tegak dan digabungkan antara yang kanan dan kiri. Apa dalil untuk masalah ini? Rawahu Muslim an Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha qalat faqadtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lailatan minal firash. Suatu malam aku kehilangan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari ranjangku. Nah, faltamastuhu, maka aku pun mencari beliau. Dan saat itu tidak ada lampu, jadi dia cuman apa? Cuman geragap-geragap, yaitu mencari dengan tangan yang di mana Rasul. Nah, ketika beliau mencari-cari dengan tangannya meraba-raba, fawaqa'at yadi ala batni qadamaihi sallallahu alaihi wasallam wa huwa fil masjidi wa huma mansubatan. Maka tanganku pun ya menyentuh pada apa? Pada bagian ya batni qadamaihi. Batni qadamaihi yaitu apa? Bagian dalam kedua telapak kaki ya, Pak. Kalau telapak kaki, ya telapak kaki gini, ini dhahrul qadam, yang bagian atas itu dikatakan dhahr, punggung telapak kaki. Yang bagian bawah ini yang menyentuh ke tanah, itu namanya batnul qadam, ya bagian dalamnya, batinnya. Nah, Aisyah radhiyallahu anha ketika mencari-cari Nabi dengan tangannya meraba-raba, tangan beliau menyentuh apa? Kedua, telapak kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam bagian apa? Yang bagian bawah. Nah, bagian bawah. Dalam keadaan beliau di dalam masjid dan keduanya dalam keadaan apa? Tegak. Pendalilan dari hadis ini khonifillah bagaimana? Pendalilannya, Aisyah radhiyallahu anha meraba dengan satu tangan. Dengan satu tangan. Kemudian kok bisa
satu tangan ini langsung menyentuh kedua telapak tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentunya yang seperti ini tidak akan mungkin kecuali kalau apa? Kedua telapak kaki tersebut bergandengan, dalam artian berdekatan. Kedua telapak kaki, saya bilang telapak tangan ketika. Kedua telapak kaki beliau dalam kondisi digabungkan, dekat, tidak ada jarak. Kalau ada jarak segini saja kan yang kesentuh cuma satu tok. Paham ini pendalilannya, Iqbal? Nah, ini menunjukkan kedua telapak kaki ikhwan digandengkan ketika sujud. Nah, dalam keadaan kedua telapak kaki tersebut tegak. Nah, jadi tidak diambrukkan, tapi tegak. Mungkin seorang bertanya, loh, Aisyah berada di kamar beliau, kok bisa sampai ke masjid ini? Nyari-nyarinya sampai ke masjid. Gimana ini? Hudzaifah. Nah, rumah Aisyah radhiyallahu anha persis di samping masjid, yaitu di samping kiri masjid, sebagaimana dulu kita menggambarkan arah kiblahnya, kemudian rumah Aisyah. Jadi, di situ ada celah yang Nabi langsung bisa masuk ke masjid. Bahkan pada sebagian hadis beliau melalui celah tersebut memasukkan kepala beliau ke rumah dalam kondisi badan beliau di masjid, minta disisiri oleh Aisyah radhiyallahu anha. Jadi nempel di masjid rumahnya. Sunnah yang ketiga, wastiqbalul qiblah bi atrafihima. Ini harokatnya dibetulkan. Wastiqbalul qiblati bi atrafihima, dan menghadapkan kiblah dengan ujung-ujung kakinya. Jadi ujung-ujung jarinya dihadapkan ke kiblah. Jadi madal, bahasa jawabnya mudahnya dipadalkan. Rawahul Bukhari, lihat catatan kaki berkaitan dengan ini. An Abi Hamid As-Sa'idi radhiyallahu anhu, wastaqbala bi atrafi asabi'i rijlaihi al-qiblah. Dalam hadits Abi Hamid As-Sa'idi, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadap dengan ujung-ujung jari kedua kakinya ke arah kiblah. Jadi ujung-ujung jari kedua kaki tersebut dihadapkan ke arah kiblah. Wa kana Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yaf'aluh. Fakadzalika al-Imam Ahmad wa nassa alaihi Syafi'i. Demikian pula Imam Ahmad dan nas oleh Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Ini sunnahnya ada 3 kondisi kaki. Yaitu kedua telapak kaki didekatkan, ditegakkan, dan dihadapkan ke kiblah ujung-ujungnya. Baik. Fa min akhta'il musallin fi sujud, di antara kekeliruan orang-orang yang salat dalam sujud, al-awwal al-muba'adatu baina rijlain. Menjauhkan antara kaki yang satu dengan kaki yang lain. Ya, telapak kaki kanan dengan telapak kaki kiri dijauhkan. Ini jelas menyelisih sunnah. Kedua, as-sujudu ala dhahril qadamain. Sujud di atas punggung kedua telapak kaki. Gimana ini? Siapa yang bisa mencontohkan? Coba Yahya. Sujud dengan kedua punggung, dengan kedua punggung telapak kaki, dengan punggung telapak kaki bagaimana? Itu diangkat. Punggung telapak kaki gimana? Sujud dengan punggung kedua telapak kaki gimana memahaminya ini? Ini yang salah tapi. Coba. Punggung telapak kaki mana?
Telapak kaki ini batinnya, ini zahirnya, bagian punggung yang nampak. Berarti ini yang ditempelkan. Gimana coba? Mana yang ditempel? Hah? Kalau dia nggak madal, kayak banyak orang-orang itu, orang-orang tua yang sujud. Coba gimana? Diginikan. Mana? Nah, itu betul atau salah yang seperti itu? Salah, tapi itu makna nomor yang dua. Makna nomor kedua ini yang keliru itu demikian. Sujudnya dengan punggung yang kedua telapak kaki. Wa ja'ala asabi'a rijlaini ila jihatil khalf, dan menjadikan jari-jari kedua kaki itu ke arah belakang sebagaimana contohkan tadi. Kalau punggungnya ditempelkan ke lantai, punggung telapak kaki maksudnya, tentunya jari-jari menghadap ke belakang. Yang ketiga, ja'alu asabi'i rijlaini ila jihatil khariji minal janibain, menjadikan jari-jari kedua kaki ke arah luar dari kedua sisi tubuh kita. Gimana ini? Coba praktekkan. Menjadikan jari-jari ini, jari kaki ke arah luar. Coba Abdul Razak, gimana prakteknya? Ke sana biar saya lihat. Ke arah luar. Jadi ini. Nah, gitu. Ya. Baik. Ini yang salah. Baik. Dan paling banyak yang salah yaitu pada nomor 1 dan 2. Dijauhkan kedua kakinya. Sebagian memberi memberi jarak 1 jengkal, terus memisahkan antara kaki kanan dan kiri. Nah, kemudian yang kedua, sujud dengan punggung kedua telapak kaki. Terutama ini orang-orang yang gemuk, yang tua biasanya sulit untuk madal. Padahal seseorang kalau sujud posisi seperti ini enak, di tubuh pun enak. Di tubuh enak. Baik. Qala wa sunnah lidh-dhahr fi sujud. Sekarang sunnah untuk punggung dalam posisi sujud. Ya, dalam sujud punggungnya sunnahnya bagaimana? An yakuna mu'tadilan fala yamtaddu wala yanqabidu. Sunnahnya adalah mu'tadil, yaitu seimbang, pertengahan, tidak terlalu ndelosor. Ndelosor, tahu ndelosor? Tahu? Orang Padang ini. Ndelosor tahu? Tidak terlalu Umar? Ndelosor yang paham kan? Terlalu maju, sehingga kayak orang orang mau tidur tengkurap, kayak orang mau push up itu. Nah, itu yamtad, yaitu terlalu maju. Ya, terkadang kita lihat taib ingin melaksanakan sunnah, menjauhkan perut dari dari kaki, tapi keliru, terlalu maju, terlalu ndelosor. Nah, mudahnya itu ndelosor, memang bahasa Jawanya itu lebih tandas, langsung mengena kesasaran. Tidak terlalu maju, tapi juga wala yang qabid, ya tidak terlalu terlalu membungkuk, yaitu dia jadinya dekat sekali antara dada dengan pahanya. Perut dengan paha hampir nempel.
Baik. Jadi intinya ikhwan seimbang posisi sujudnya. Tidak terlalu maju, tapi juga tidak terlalu ke belakang sehingga apa? Sehingga antara apa? Antara dada dengan paha itu berdekatan sekali. Baik. Apa dalil untuk sunnah ini? Rawahul Bukhari wa Muslim an Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam i'tadilu fis sujud. Seimbanglah di dalam sujud. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu taala fi syarh Muslim, qala al-ulama wal hikmatu fi hadhihi atau wal hikmatu fi hadha annahu ashbaha bit tawadhu'i wa annahu ashbahu bit tawadhu'i wa ablaghu fi tamkinil jabhati wal anfi min al-ard wa ab'adu min hayatil kusala. Baik. Imam Nawawi akhwan dalam syarah Muslim mengatakan, para ulama mengatakan hikmah dari hal ini yaitu untuk seimbang dalam sujud akhwan, karena itu yang lebih apa dekat dengan ketawaduan, lebih apa serupa dengan sifat tawadhu. Dan apa lebih tandas dalam apa upaya untuk betul-betul mengokohkan dahi dan hidung untuk ditempelkan, dijadikan sebagai penopang ketika sujud. Jadi agar betul-betul nempel dengan kokoh di tanah di tempat sujudnya. Wa ab'adu min hayatil kusala, dan jauh dari apa? Dari keadaan orang-orang yang malas. Baik. Dengan keadaan orang-orang yang malas. Fa innal mutabassita kashibhil kalbi bi sya'ri halihi bitahawuni atau yush'iru ya. Ya itu. Baik. Fa innal mutabassita kashibhil kalbi yush'iru halahu bitahawuni bis salah atau yush'iru haluhu bitahawuni bis salah wa qillatil i'tina'i biha wal iqbali 'alaiha. Sebab mutabassit yaitu yang terlalu delosor ini, ya terlalu ke depan. Baik. Seperti apa? Jadinya seperti anjing. Seperti anjing, menyerupai anjing. Pernah lihat anjing kalau lagi ngulet itu? Paham? Kan dia panjangkan ya kan depannya, jadi belakangnya naik, kemudian ini ke depan gitu. Ya, pernah lihat anjing bengkulu banyak kan? Ya, anjing ketika ngulet, ketika mau gerak itu kadang-kadang dia delosor itu, jadi ke depan, kepalanya ke depan. Nah seperti itu. Jadi menunjukkan kemalasan. Ya. Ini mengisyaratkan kondisi dia yang meremehkan sholat, dan sedikitnya perhatian dia terhadap sholat. Serta apa? Sedikitnya dia dalam apa? Dalam upaya untuk betul-betul konsentrasi terhadap sholatnya. Wallahu a'lam. Qultu wa dhahirun nahi at-tahrim. Aku katakan dan zahir dari pelarangan tersebut adalah apa? Adalah tahrim, pengharaman. Baik. Wa qala al-qadhi Abu Bakar ibn al-Arabi, rahimahullahu taala fi 'aridatil ahwadhi, arada bihi kauna sujudi adlan bistiwa'il i'timadi 'ala rijlain wa rukbataini wal yadaini wal wajh wa la ya'khudhu 'adwun minal i'tidali akthar minal akhar. Nah ini faedah bagus dari Ibnul Arabi akhwan, dengan alif lam Ibnul Arabi. Ini ulama ahli hadis
Kalau Ibnu Arabi seorang zindiq tanpa al, Ibnu Arabi, sufi zindiq, memiliki pemahaman wahdatul wujud. Adapun Abu Bakar Ibnu Arabi ini seorang alim min ulama ahli sunnah. Nah, yang diinginkan dalam hadis ikhwan i'tadilu fi sujud, beliau menginginkan dengannya itu sujud itu seimbang. Nah, dengan apa? Dengan menyeimbangkan atau meratakan dalam penopangan pada kedua kaki, kedua lutut, kedua tangan dan wajah. Jadi diseimbangkan ikhwan. Ketika kita menopangkan anggota tubuh kita saat sujud, dibagi pada 7 anggota ini. Jadi berat tubuh kita tidak dikonsentrasikan ke kepala semua, tidak pula ke tangan semua, tidak ke kaki semua, tapi diseimbangkan, diratakan. Ini maksud i'tidal. Anda perhatikan kalau delosor, ini mesti konsentrasi berat kemana Basura? Kepala, ya kan? Ke kepala. Nah, kalau terlalu nungging, ini ke tangan atau kebalikannya, coba dicek. Baik. Kalau delosor yang tangan kayaknya kan. Kalau delosor itu konsentrasi tenaga di penupangan di tangan. Kalau nungging itu ke kepala, dahinya tok yang jadi topangan. Ya. Nah ini. Jadi tidak seimbang. Maka makna i'tadilu fi sujud yaitu untuk menyeimbangkan ikhwan, diseimbangkan. Penupangan tersebut ke semua anggota sujud tadi. Sehingga anggota sujud tidak mengambil dari kadar keseimbangan tadi melebihi anggota sujud yang lain, kata beliau. Dan ini bagus ikhwan, makna i'tidal fi sujud. Makanya kalau kita tidak pas terkadang capek, ya kan? Kalau sujud lama pas posisi nggak pas, misalnya kok tempatnya terlalu pendek, jarak soft terlalu pendek, ini sebentar sudah capek. Tapi ketika posisi kita sujudnya pas, mencapai posisi yang diperintahkan Nabi i'tadilu fi sujud, sujud lama pun nyaman, sujud lama nyaman. Qala fal imtidadu fi hali sujudi imtidadan tawilan hatta takada taqul innahu mumbattih. Coba ada mumbattih enggak? Kalau yang masyhur mumbattih, orang tengkurap dengan wazan imbataha. Tapi bisa enggak mumbattih dengan battaha? Imbataha yang masyhur dengan dengan nun, tambahan nun. Hatta takada taqul innahu mumbatih. Antum berikan catatan kaki la'alla shawab. Ini dikasih nomor jadi tulis la'alla shawab mumbatihun bin nun. Ya. Yang benar yaitu mumbatih. Ya, kalau terlalu maju ke depan ikhwan dengan istilah dolosor tadi, terlalu ke depan yang panjang, maka sampai-sampai engkau katakan itu seperti orang tengkurap, tidur tengkurap. Hadza la syakka annahu khilafus sunnah. Ini tidak syak bahwasanya itu menyelisih sunnah, dan itu jelas ikhwan, dilihat pun tidak betul. Sujud kok seperti itu, dilihat tidak benar.
Wa hadhihi sifatu kama annaha khilafus sunnah fa fiha irhaqun 'azimun lil badan. Dan sifat ini sebagaimana itu telah menyelisih sunnah, juga padanya peletihan yang banyak terhadap badan. Badan itu letih, membuat badan apa? Keluar energi yang banyak untuk itu, ikhwan. Nahan posisi itu berat. Li'anna tahammul yakunu 'alal jabhati wal anfi fi hadhil hal. Karena yang menjadi apa? Penopang pada posisi itu yaitu pada apa? Pada dahi dan hidung pada kondisi ini. Coba dicek, tadi kita khilafnya di situ. Dipraktekkan ketika itu, coba penjelasan. Kita tadi yang awal betul sudah, maksudnya apa? Ketika delosor yang jadi topangan kepala dan hidung. Terus kita tadi sedikit syak, ya kan? Dipraktekkan ya. Antum cek kebenarannya. Hidung atau tangan itu yang jadi dahi atau hidung yang dahi atau tangan yang jadi paling berat di dahi ya kalau delosor. Baik. Berarti sebagaimana ditulis di sini, yang jelas tidak seimbang. Ketika terlalu delosor, terlalu ke depan, yang diistilahkan dengan apa? Imtidad di sini. Yang akan menopang lebih banyak ya apa? Dahi dan hidung. Tayyib. Wa tajidul insana yadajjaru atau yadjaru min italati sujud. Sehingga engkau akan mendapati seorang yang melakukan seperti itu akan apa? Akan mengeluh. Dari apa? Dari mengeluh disebabkan panjangnya sujud karena berat, kepalanya sudah pening untuk apa? Jadi penopang. Fa fihi mukhalifus sunnah wa ta'dzibul badan. Sehingga pada gerakannya seperti ini atau posisi seperti itu penyelisihan terhadap sunnah dan juga apa? Penyiksaan terhadap badan sendiri. Taib. Fa min akhda'il musallin fi sujud al-imtidadul mufrid hatta yakuna kal mumbatih ala batnih. Ini jelas. Terlalu delosor, yaitu terlalu ke depan sehingga seperti orang yang apa? Tidur tengkurap pada perutnya. Nah, ini mumbatih berarti jelas. Tadi apa? Diinginkan mumbatih. Ada stabilo enggak? Baik. Yang kedua al-indimamus syadid hatta yakuna dzaqanuhu qariban min rukbatayhi, yaitu terlalu apa? Nungging. Dalam artian apa? Dia enggak delosor tapi terlalu nungging, terlalu apa? Dekat. Sampai-sampai dagunya itu sangat dekat dengan kedua lututnya. Ini terlalu nungging istilahnya, mudahnya. Ini juga salah. Jadi hendaknya seimbang dan mudah ikhwan untuk menyeimbangkan. Kalau kita perhatikan untuk posisi seimbang ketika paha kita itu lurus. Ketika paha lurus, tidak miring ke belakang, tidak miring ke depan, itu itulah posisi seimbang kita dalam posisi itu. Antum bisa rasakan ketika terlalu ke depan, ketika paha ini yang tegak ini ke depan, ini berarti terlalu delosor. Atau kalau ke belakang terlalu dekat antara apa? Antara dagu kita dengan lutut kita. Tapi kalau ini tegak, ini sudah posisi seimbangnya. Insyaallah demikian. Barakallahu fikum. Naktafi bihadza. Subhanakallahumma wa bihamdika.